Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Srintil. Kami dari Terapi Kabuyutan Nabawada Talagus Musrak Saja Saat. Yeay. Guys, pada kesempatan ini Serintil mau membahas mengenai pasti alam dan pasti budaya organ paru-paru. Kenapa membahas seperti itu guys? Karena kalau ingin kita kesehatannya terjaga, harus menjaga organ-organ penting yang ada dalam tubuh kita. Nah, paru-paru merupakan organ penting ya guys ya, dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam aktivitas tubuh kita supaya tubuh kita terjaga kesehatannya. Nah, paru-paru ini posisinya itu terletak di di dalam rongga dada. Nah, tepatnya berada di bagian kiri dan kanan jantung. Dan paru-paru ini itu terlindungi oleh tulang rusuk, dan paru-paru ini ya guys ya, itu dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma, yaitu otot yang membantu proses pernapasan. Dan paru-paru ini ada dua, kanan dan kiri. Paru-paru yang kanan ada 3 lobus atau 3 bagian, dan paru-paru yang kiri ada 2 lobus atau 2 bagian, karena bagian yang lainnya itu diisi oleh jantung. Dan untuk paru-paru ini guys, itu ada proses kerjanya, yaitu mengambil oksigen dari udara dan kemudian dimasukkan melalui hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian sampai dengan alveolus. Di alveolus ini oksigen itu diserap oleh darah, dan karbon dioksida itu dikeluarkan dari darah melalui napas kita. Nah, yaitu dikeluarkan ke udara ya guys, melalui napas kita. Nah, darah yang banyak mengandung, yang kaya dengan oksigen, itu dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Oleh sebab itu, fungsi utama, fungsi fisiologis dari paru-paru atau yang disebut dengan pasti alam dari paru-paru atau secara ilmiah paru-paru itu tugasnya yang pertama adalah pertukaran gas, yaitu pernapasan eksternal. Nah, ini yang kedua yaitu mengambil oksigen dari udara, kemudian memasukkannya ke dalam darah. Kemudian yang ketiga yaitu mengeluarkan karbon dioksida dari dalam darah untuk dikeluarkan melalui napas kita. Nah, untuk pasti budaya atau fungsi budaya dari paru-paru itu adalah perlambang pendidikan, yaitu mengambil hal-hal yang baik, yang bernilai positif, yang bernilai kebajikan, dan dengan secara sukarela menghindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang bernilai tidak bagus, dan hal yang kurang baik ya guys ya. Nah, itu sejalan atau seperti halnya paru-paru yang mengambil oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini dilambangkan sebagai harapan baru. Orang yang memiliki atau yang mempunyai oksigen, yang menghirup banyak oksigen, ini mempunyai semangat baru, mempunyai harapan baru, hal-hal yang positif, sehingga berefek ke dalam tubuh kita, itu membentuk energi baru yang cenderung kita itu menjadi bahagia dan lebih bergairah. Sebaliknya guys, yang orang yang kehilangan harapan itu akan menjadi tidak bergairah dan juga tidak berbahagia. Akhirnya tumpukan masalah yang dia dalam tubuhnya itu justru menjadi sumber belenggu jiwanya. Nah, kemudian ya guys ya, untuk pernapasan yang dibutuhkan oleh manusia itu untuk bayi sampai dengan dewasa, bayi itu 30 sampai 40 kali
per menit ya guys ya pernapasannya. Kemudian untuk anak-anak itu 20 sampai 30 kali per menit. Untuk dewasa itu 16 sampai 20 kali per menit. Untuk orang lansia itu 14 sampai 16 kali per menit. Dan gangguan-gangguan yang terdapat di paru-paru itu ya guys ya, sesak napas, kemudian batuk terus menerus, batuk berdahak atau berdarah, terus kemudian ada juga apa tuh namanya, nyeri dada, kemudian berat badan, mengalami penurunan berat badan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya, dan juga demam atau menggigil ya gitu ya guys, dan kemudian kelelahan atau lemas yang berlebihan. Demikian yang bisa Serintil sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan khilafan yang disengaja atau tidak sengaja. Oke, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa, dadah.